Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 611. Kaori yang bersama temannya telah kembali ke tempat es krim yang semula. Namun, tak dijumpai ada Kenshin. Kaori pun berkata, "Kemana ya Kenshin ini? Pasti jalan-jalan nih dirinya." Temannya Fitri pun menjawabnya, "Mungkin di kamar kecil kali Kaori." Kaori pun memutuskan menunggu, sambil bicara dengan Fitri. Hingga 10 menit berlalu. Kenshin tak juga tiba. Kaori mengambil handphonenya, akan menelpon Kenshin, tapi yang terlihat malah ada pesan. Ayahnya tadi menelpon. Kaori terkaget jadinya. Kenshin ada masalah di sini. Kaori segera menghubungi ayahnya. Singkat cerita, kini Kaori telah tiba. Melihat banyak orang dikenalnya, para pemimpin perusahaan yang ada di mall ini. Kaori langsung berjalan mendekati Kenshin. Kaori memeluk Kenshin sambil bertanya, "Say, apa kamu nggak mengapa? Katanya kamu ada masalah. Ada apa memangnya?" Kenshin pun memeluk Kaori, sembari Kenshin bicara. "Oh, nggak ada apa-apa Kaori. Ini hanya hal yang biasa." Kaori belum tahu Kenshin kalau baru dipukul orang di sini. Sebab ayahnya tak bercerita. Kenshin pun menutupi. Jenna yang melihatnya langsung berkata benaknya, "Cantik sekali ya wanita ini. Apa dia model atau artis begitu ya? Kok penampilannya begini?" Jenna merasa terheran melihat kecantikan Kaori. Maklum meski sesama wanita, Jenna tak segan untuk menilainya, karena hal itu sudah biasa. Dan Jenna yang melihat Kenshin dipeluk Kaori, Jenna langsung menerka. Ternyata dia ini istrinya. Jenna yang lagi terpukul hatinya karena terungkap Kenshin siapa. Jenna pun langsung teringat. Teringat Kenshin bilang tadi, kalau istriku lebih cantik darimu. Jenna yang mengingat itu, jadi malu sekarang dirinya. Bahkan Jenna merasa iri dengan Kaori, yang berpelukan dengan Kenshin. "Lo kok jadi iri sih ya? Emang kamu siapa Jenna? Kok merasa begitu?" Demikian halnya Sandria, yang tahu siapa Kenshin sebenarnya. Sandria pun masih berdiri di situ, memandang Kenshin dari tadi, yang dikelilingi orang-orang yang penting. Pak Jeffrey pun pucat sekali wajahnya mendengar penjelasan Bang Hotman yang baru saja, kalau Kenshin adalah tuan muda. Kemudian si Rena tiba, bersama tantenya. Saat masuk ke ruang itu, tantenya Rena terkaget sekali. Ada pengusaha-pengusaha banyak di sini. Si Rena pun langsung ke Kenshin, meski ada Kaori bersamanya. Dan Rena lalu bertanya, "Oh ya Mas Kenshin nggak kenapa-napa ya? Apa sudah diperiksa dokter? Katanya tadi dipukul ya?" Waduh, Rena langsung saja bilang begitu. Hingga Kaori jadi tahu dirinya langsung khawatir pula. Kaori pun bertanya, "Lo apa benar kata Mbak Rena Say? Kamu dipukul yang mana?" Kaori melihat wajahnya Kenshin. Ada tanda biru di pipinya. Kaori pun langsung bilang, "Lo iya Say, iya nih kamu dipukul orang nih." Kenshin menyahutnya, "Oh ini nggak apa Kaori. Nggak sakit, hanya luka biasa. Kamu nggak usah khawatir." Kaori berkata, "Nggak khawatir gimana? Ini buktinya kamu terluka begini." Si Rena pun lalu mendekat, sembari bicara ke Kenshin. "Oh ya, saya minta maaf ya Mas Kenshin. Sebab karena saya Mas Kenshin jadi begini. Mengalami kejadian seperti ini." Si Rena pun minta maaf pada Kaori. Kaori tersenyum tak mengapa. Dan Kenshin lalu bicara dengan pelan, "Oh ini nggak mengapa Mbak Rena. Jadi nggak usah dipikirkan." Sedang di lain tempat, si Iwan mendapat kabar dari Ririn istrinya. Ririn membaca di pesan WhatsApp-nya tentang Kenshin yang dianiaya orang, dikeroyok dan dipukuli. Berita itu datang secara berlebihan, entah dari mana sumbernya. Dan Iwan langsung emosi mendengarnya, hingga memutuskan balik ke kota. Hari itu juga Iwan dan Ririn pulang dengan naik kereta. Mobil mewahnya ditinggal di desa. Kemudian di tengah itu Kenshin mendapat telepon dari Sabria yang dihubungi tadi. Kenshin mengangkatnya. Sabria berkata, "Halo Mas Kenshin, ini ayah sudah terlihat di depan."
Apa Mas Kenshin mau bicara? Ayah lagi berorasi bersama warga berunjuk rasa. Rupanya sebelumnya, Kenshin menelpon Sabria, hendak minta bicara pada Pak Freddy. Tapi Pak Freddy saat itu lagi melawan aparat pemerintah. Berdemonstrasi melakukan penolakan pada aparat yang merampas tanah warga. Dan sekarang Sabria ada di belakang ayahnya. Kenshin pun meminta bicara. Sabria pun mengiyakan dan memanggil ayahnya yang berorasi. Sabria berkata, "Yah, ini ada yang menelpon." Pak Freddy pun menjawabnya, "Sabria, kamu nggak tahu apa posisi ayah sekarang? Ayah sedang gimana saat ini?" Sabria pun mengulangnya, "Ya ayah, ini ada yang menelpon." Sabria sudah bilang ayah di sini. "Ini ya Mas Kenshin mau bicara. Katanya ada hal yang penting." Pak Freddy pun sebenarnya tak mau mengangkat telepon. Tapi berhubung itu tuan muda, Pak Freddy langsung mengiyakan. Bersama Sabria mundur ke belakang. Kemudian Kenshin bicara. "Halo Pak Freddy. Pak Freddy besok harus pulang. Soal urusan pembangunan proyek di sana. Yang mengambil paksa tanah dan mengusir warga. Sudah jangan dikhawatirkan. Saya akan berusaha untuk membantunya." Pak Freddy kembali saja memimpin perusahaan lagi. Mulai kerja seperti biasa. Di saat itu Pak Yosen, Pak Jeffrey dan mitra kerja lainnya. Mereka pun mendengarnya, termasuk pula Jenna. Yang dimaksud itu adalah proyeknya. Dan pengusaha yang ditelepon itu ternyata adalah satu pengusaha yang melakukan perlawanan kemarin. Ternyata bawahan pemuda ini. Kemudian Pak Freddy menjawabnya, "Tapi tuan muda di sini kalau saya tak ada, mereka para aparat tangan pengusaha ini akan langsung merampas lahan di sini. Para warga pun semangatnya akan hilang." Kenshin pun berkata, "Oh itu jangan khawatir Pak Freddy. Besok Pak Rega dan Pak Jeffrey yang akan ke sana. Saya minta untuk menyelesaikan masalah itu. Sebab Pak Rega dan Pak Jeffrey kan mengenal aparat di situ. Jadi Pak Freddy percaya saja. Mereka akan berhasil melobi aparat pemerintah di sana untuk menghentikan megah proyek itu." Sekali lagi Pak Yosen mendengarnya. Anak muda ini mau menggagalkan proyeknya. Pak Jeffrey, papanya Jenna pun sama. Termasuk Jenna sendiri, yang melihat pengusaha yang bernama sama dengan papanya sedang diperintah cowok itu. Kemudian Pak Jeffrey, anak buahnya bos besar pun menjawab, "Oh itu jangan khawatir tuan muda. Malam ini juga saya akan ke sana." Pak Rega pun sama, bicara dengan yakinnya, akan bisa menghentikan proyek itu. Hingga Pak Yosen dan papanya Jenna. Begitu pula rekan-rekannya. Berbisik di hati masing-masing. Tak mungkin proyek itu bisa dihentikan. Apalagi hanya mengirim 2 orang pengusaha. Hal itu sangat mustahil sekali. Karena aparat pemerintah yang di sana, sampai juga pejabat di pusatnya, sudah menyetujui semua, meski pakai tangan jenderal pun. Itu tak mungkin dibatalkan. Apalagi hanya mereka ini, sudah pasti akan ditolak. Pak Yosen meremehkan. Meski keadaannya kini terpojok, Pak Yosen tertawa dalam hatinya. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.